Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemula petani kelapa sawit semuanya, dimanapun berada, saya ucapkan selamat datang di channel Inspirasi Berkebun Kelapa Sawit ya. Semoga sahabat semuanya hari ini dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera, tidak ada halangan suatu apapun untuk melakukan aktivitasnya di hari ini. Baiklah sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang songgo pada tanaman kelapa sawit ya. Kali ini kita akan membahas pentingnya songgo pada tanaman kelapa sawit. Karena apa? Karena songgo ini sangat berperan penting pada reproduksi tanaman kelapa sawit ya. Karena songgo pelepah ini merupakan energi untuk menyerap unsur hara maupun air ya pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Dan juga merupakan salah satu bagian yang terbesar ataupun yang terpenting untuk memasak ataupun memproses jalannya pertumbuhan maupun proses untuk menciptakan buah itu muncul ataupun besar, itu sangat berperan penting ya pada songgo ini. Jadi banyak sahabat-sahabat semuanya yang pasti berkomentar ya, apalagi sahabat-sahabat petani kelapa sawit yang di Malaysia itu, yang di Malaysia pasti berkomentar kalau di Malaysia itu tanpa songgo ya, bahwa sistem panennya itu turun buah turun pelepah, jadi tidak memperhatikan songgo ya. Memang benar ya, memang benar kalau di Malaysia memang seperti itu. Karena kalau di Malaysia itu sistem yang terpenting adalah sistem pemupukan, yaitu sistem pemupukan yang kuat ya. Jadi kalau di Malaysia itu sistem pemupukannya 1 tahun itu bisa mencapai 12 kg per pokok per tahun ya, itu kalau di Malaysia. Beda dengan di Indonesia ya. Jadi kalau di Malaysia itu sistem songgo ini tidak dipakai ya. Karena apa? Karena akan menyerap unsur hara secara sia-sia ya, itu sistem di Malaysia, berbeda dengan di sistem di Indonesia ya. Jadi kalau di Malaysia itu tidak memakai songgo, dan tujuannya adalah agar unsur hara ataupun pemupukan itu bisa lari ke pembuahan ya. Jadi bisa semuanya unsur hara yang terkandung itu bisa menuju ke sistem reproduksi semuanya. Jadi tidak lari ke pelepah, dan itu merupakan hal yang sia-sia, seperti itu sistemnya. Berbeda dengan kita ya sebagai di Indonesia. Kalau secara pengamatan kita ketahui bahwa sistem songgo ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena yaitu tadi untuk reproduksi buah dan sistem pemasakan maupun sebagai sumber energi penyerapan unsur hara maupun air. Jadi di sini dianjurkan seminimalnya adalah memakai sistem songgo 2 ya. Artinya apa songgo 2 itu? Artinya di bawah buah yang paling tua itu ada 2 pelepah sebagai penyangga buah itu sendiri. Mungkin sahabat semuanya bisa menilai maupun mengamati sendiri gimana proses pertumbuhan kelapa sawit itu maupun sistem reproduksi buah kelapa sawit itu kalau tanpa songgo ya. Kalau tanpa adanya songgo ataupun kalau sistemnya pelepah itu di pelepah yang ada di bawah buah itu dihabiskan, pastinya sahabat-sahabat semuanya pasti akan melihat sendiri bahwa untuk penampakan batang pasti akan mengerucut ataupun meruncing ya, atau semakin lama akan semakin mengecil dan sistem reproduksinya akan berkurang. Jadi kalau tanpa adanya songgo, semakin lama buah itu akan semakin mengecil ya. Itu yang terjadi kalau menurut saya ya. Adapun juga hal yang terjadi jika tidak memakai sistem songgo ini maka adanya musim trek yang sangat berkepanjangan ya. Karena apa? Karena kalau tidak ada sistem songgo, artinya buah itu akan dipanen dan pelepah di bawahnya juga akan habis ya. Maka sekali habis pelepah pasti habis buah, dan ketika di ujung buah ataupun buah ujung yang sudah paling ujung jika dipanen, maka untuk akan tumbuh lagi calon buah itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Itu menurut saya ya. Jadi itulah pentingnya kalau kita sistem memakai songgo ya, bahwa sistem songgo ini tidak seperti tanpa adanya songgo ya. Kalau tanpa songgo seperti itu tadi, buahnya mungkin akan mengecil dan akan terjadinya masa trek yang sangat lama, dan juga batangnya akan meruncing ataupun semakin mengecil ya. Berbeda kalau kita memakai sistem songgo. Kalau kita memakai sistem songgo, reproduksi buah akan berkelanjutan, walaupun trek tetapi tidak begitu turun drop jauh ya. Walaupun trek tetapi hanya mungkin turun sebagian kecil saja. Terus yang seterusnya, kalau kita memakai sistem songgo, kemenangannya adalah buahnya pasti akan besar ya. Buahnya akan besar karena apa? Yang untuk memproduksi ataupun memproses
sistem pembuahan itu juga pelepah sangat berperan penting. Maka untuk membesarkan buah, pelepah juga sangat berperan penting. Artinya apa? Pastikan songgo ataupun pelepah ini dalam keadaan segar, tidak mengering ya. Pastikan songgo pada tanaman kelapa sawit ini pastikan tidak mengering. Jika songgo ini mengering, maka ya sama saja tidak ada fungsinya ataupun tidak berfungsi untuk memproses pemasakan buah ya. Mungkin ada juga dari sebagian orang yang akan mengatakan bahwa di Malaysia juga tanpa adanya songgo buah tetap banyak, katanya seperti itu ya. Jadi pasti ada yang berkomentar maupun yang berpendapat bahwa di Malaysia tanpa adanya songgo ataupun sistem manennya itu habis buah, habis pelepah, tetapi buah tetap saja melimpah seperti itu. Tetapi para petani kelapa sawit yang di sini mungkin tidak tahu ya seberapa minusnya di Malaysia itu mungkin tidak tahu ya. Karena apa? Karena yang mungkin minusnya itu tidak ditunjukkan. Yang ditunjukkan buahnya mungkin sangat banyak ataupun memutar seperti itu ya. Sistem panennya juga turun buah, turun pelepah, tetapi buahnya juga masih melimpah, tidak berdampak apa-apa, tidak berarti apa-apa sistem songgo ini. Iya sahabat semuanya, kalau di Malaysia mungkin seperti itu. Itulah karena tanpa adanya songgo tadi, maka sekali berbuah itu sekali banyak, tetapi sekali habis itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memunculkan calon buah itu kembali ya. Itulah kekurangannya. Jadi kalau di Malaysia memang benar, kalau lihat ya orang-orang panen di Malaysia itu pasti buahnya rata-rata banyak ya. Mungkin satu batang bisa 5, bisa 6 yang masak, dan itu pun tanpa memakai sistem songgo ya. Tetapi apakah sahabat semuanya tahu ketika buah itu habis dan proses menunggu munculnya buah itu kembali, apakah sahabat semuanya mengetahui? Tidak ya. Sebenarnya untuk memulai buah itu tumbuh kembali waktu saat dipanen dan buah itu habis, untuk menunggu waktu yang sangat lama ya untuk menunggu buah itu muncul kembali. Artinya buah itu akan tumbuh kembali itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya sebenarnya di Malaysia seperti itu ya. Karena apa? Karena saya juga pernah kerja di Malaysia, yaitu di Pahang, yaitu kurang lebihnya 3 tahun. Saya pernah punya pengalaman juga di sana ya. Jadi saya tahu sekali apa kekurangannya dan apa kelebihannya kalau di Malaysia itu tidak memakai sistem songgo. Memang kalau di Malaysia itu hanya memakai sistem pemupukan yang sangat kuat sekali, jadi dia tidak memakai sistem songgo. Ya memang benar ya, kalau pemupukan yang sangat kuat memang sesuai juga, cuman kekurangannya adalah masa treknya yang sangat panjang ya. Baiklah sahabat semuanya, mungkin bisa memahami dengan pemahaman yang saya berikan. Semoga bermanfaat dan ada hikmahnya buat sahabat petani pemula dimanapun berada. Cukup sekian, terima kasih.